Namaku Atsel. Aku berasal dari Majalaya, Kabupaten Bandung. Malam ini, aku akan bagikan pengalaman yang kualami ketika aku bertemu dengan hantu. Pagi itu, cuaca nampak cerah. Aku ingat betul, hari itu hari Senin. Biasanya aku harus bangun pagi untuk berangkat ke sekolah dan bergelut dengan kemacetan. Namun hari itu tidak. Aku bangun agak siang dan kulihat sudah jam 9 pagi. Sinar matahari yang masuk ke jendela kamar mulai menghangatkan seisi kamarku. Aku sudah selesai melaksanakan ujian sekolah. Kini tinggal menunggu pengumuman kelulusan saja. Dan di waktu yang libur ini, aku banyak menghabiskan waktuku di rumah. Ya, kenyataannya bosan juga. Sampai aku pun memutuskan sore nanti untuk bermain ke rumah pamanku yang kebetulan tidak jauh dari rumahku. Ya, sekedar cari hiburan di sana. Pamanku punya anak yang masih kecil, Iki namanya. Aku biasa bermain dengannya. Setelah ku kabari pamanku, setelah azan asar, aku pun bergegas bersiap-siap ke rumah pamanku itu. Namun, tiba-tiba langit menjadi mendung, dan sedikit demi sedikit air hujan mulai turun. Sebelum hujan besar, aku langsung bergegas pergi ke rumah paman. Setelah sampai di rumah paman, aku pun masuk dari arah depan rumah. Assalamualaikum. Kulihat pintu rumah itu agak terbuka. Aku pun masuk ke rumah paman. Nampak sepi rumah itu. Lampu pun agak gelap. Aku beranjak ke ruang tengah. Di ruang tengah itu dekat dengan kamar, biasa disebut kamar depan. Ku tengok kamar depan itu, pintunya agak sedikit terbuka juga. Kulihat dari sela-sela pintu itu ada Iki, anak pamanku yang sedang tertidur di atas kasur. Ikinya lagi tidur. Kulihat lagi dari sela-sela pintu kamar itu ada tangan yang membelai-belai kepala Iki. Dan sesekali seperti melambai mengusir nyamuk yang ada di atas kepalanya Iki yang sedang tidur itu. Yang kulihat hanya tangannya saja, karena badannya terhalang oleh pintu yang sedikit terbuka itu. Mungkin paman atau bibi yang ada di kamar itu. Lantas aku pun masuk ke kamar. Ku buka pintunya dan loh, kok gak ada orang? Yang kulihat di kamar itu hanya ada Iki yang sedang tidur. Sontak aku kaget, karena jelas sekali aku melihat sebuah tangan yang membelai Iki.
Bulu kuduku berdiri seketika. Bergegas aku pun mencari paman. Aku pergi ke ruang dapur dan barulah di dapur itu aku bertemu dengan bibi yang sedang duduk di depan meja makan. Dan tak lama masuk paman dari pintu gudang belakang ke dapur. Iya, mereka ada di sana. Tidak berada di kamar bersama Iki. Kontan aku langsung bilang pada paman, aku melihat ada tangan yang membelai Iki di kamar depan. Yang aku pikir itu tangan paman. Setelah dicek tidak ada siapa-siapa. Paman lalu menyuruhku duduk dan tenang. Karena memang saat itu aku agak sedikit panik. Paman bertanya sekali lagi apa yang kulihat itu benar. Aku sangat yakin yang kulihat itu benar-benar tangan. Memang sekilas terlihat seperti tangan seorang perempuan. Mendengar itu, paman lalu bergegas ke kamar Iki untuk memastikannya sendiri. Dan tak lama, pamanku pun langsung kembali lagi ke dapur membawa garam. Aku mengikutinya. Paman kembali ke kamar itu lalu menaburkan garam ke sisi-sisi kamar depan itu. Juga di depan pintu. Ketika aku tanya untuk apa garam itu, paman hanya menjawabnya dengan senyuman dan berusaha untuk menenangkanku dan tidak takut. Begitu katanya. Aku pun coba untuk menenangkan diri. Singkat cerita, Iki pun dibangunkan karena waktu hampir maghrib ketika itu. Nah setelah itu, setelah sholat maghrib bersama, kami pun makan malam. Sebelum tidur, paman kembali menaburkan garam di dekat pintu gudang. Yang menuju ke arah dapur. Takut tanya lagi kenapa. Ya pikirku, mungkin itu untuk mengusir hantu. Singkat cerita, malam pun tiba. Paman dan bibi masuk ke kamarnya. Iki yang tidur di kamar depan sendiri, dan aku dipersilahkan tidur di kamar sebelah dapur. Namun ketika itu aku belum mengantuk. Aku masih berada di ruang tengah sambil menonton TV. Kali ini aku mulai tenang. Entah kenapa setelah garam itu ditaburi di mana-mana, aku merasa sedikit aman. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Aku masih lanjut menonton TV di ruang tengah. Sampai tiba-tiba aku mendengar ada suara yang menuangkan air ke dalam gelas dari arah dapur. Tanpa menengok ke dapur, aku pun coba memanggil paman dan bibi. Mungkin salah satu dari mereka yang ada di dapur. Paman,
Bibi? Siapa ya? Namun tidak ada jawaban. Aku lalu terdiam sejenak. Kumatikan TV. Sampai akhirnya aku beranikan diri menengok ke belakang ke arah dapur itu. Ketika kulihat di atas meja makan, terlihat memang ada sebuah gelas yang terisi air. Tidak kuperhatikan sebelumnya, apa gelas itu memang sudah ada di sana atau tidak. Aku perhatikan terus gelas itu. Mataku mulai menerawang ke sekitar dapur. Dan astaga, tiba-tiba saja gelas yang terisi air itu bergeser dan terjatuh dari atas meja. Kontan aku meloncat kaget. Aku pun bergegas menghampiri kamar paman. Dan ketika aku ingin mengetuk kamar itu, entah kenapa aku merasa tidak enak membangunkan paman dan bibiku. Karena sepertinya mereka sudah tertidur nyenyak. Mau tak mau aku coba beranikan diri saja. Aku kembali ke ruang tengah rumah dan duduk kembali ke kursi. Aku coba mengatur nafasku. Lalu aku ambil remote TV dan aku nyalakan saja TV-nya agar agak sedikit ramai. Namun belum sempat ku nyalakan TV itu, Tuhan, terdengar suara tangisan seorang perempuan yang menangis terseduh-seduh. Dan semakin ku dengarkan, suara itu terasa semakin dekat. Seperti ada di belakangku. Bulu kuduku meremang. Suara itu terdengar jelas dari arah dapur yang ada di belakangku. Refleks ku tengok ke arah dapur. Dan pintu dapur yang menuju arah gudang terbuka, terbanting sendirinya dengan keras. Ingin aku berteriak namun suaraku tidak keluar. Dan kakiku pun kini tidak bisa digerakkan karena terasa kaku. Hingga dari balik pintu itu seakan-akan muncul asap entah dari mana asalnya. Setelah asap itu hilang, dengan sendirinya tiba-tiba tangisan itu terdengar lagi. Aku berkali-kali mengucap doa. Dalam hatiku, badanku sungguh kaku. Sulit sekali ku gerakan. Dan mataku seakan terus dipaksa melihat ke arah pintu gudang yang terbuka. Hingga lama-kelamaan suara tangisan itu pun hilang. Tiba-tiba saja muncul melayang dari arah gudang masuk ke dapur sosok seorang perempuan dengan rambut panjang dan muka yang pucat. Mulutnya terbuka lebar dan memanjang.
Matanya membelalak. Tajam melihat ke arahku. Dengan cepat sosok perempuan itu menembus badanku hingga terasa seperti angin dan membuatku terpental. Dan seketika setelah sosok itu lewat menabrakku, pintu gudang di arah dapur itu tertutup sendirinya. Dan badanku pun mendadak lemas. Aku terjatuh ke karpet ruang tengah. Dan tiba-tiba saja terdengar suara tangisan anak kecil. Iya, itu tangisan Iki. Dan buru-buru aku langsung membuka kamar Iki. Memang kulihat ketika itu garam di depan pintu kamar Iki sudah buyar, sepertinya terkena angin ketika sosok perempuan itu melewatiku. Begitu kubuka pintu itu, ya Tuhan, kulihat Iki yang sedang berada di atas tempat tidur itu menangis beronta-ronta karena kulihat sosok perempuan yang sempat tadi kulihat itu sedang jongkok di pinggir tempat tidur Iki sambil membelah-belah rambutnya. Hingga dia terus berkata, "Undang air, undang air." Tak lama kemudian, Paman dan Bibi menyusul ke kamar Iki. Dan ketika ku tengok Paman dan Bibi, aku lihat lagi ke arah tempat tidur Iki. Sosok itu sudah tidak ada. Aku pun terduduk lemas. Mama langsung mengambil Iki. Dan langsung membawanya. Bibi coba menidurkan Iki lagi. Paman coba menenangkanku. Paman bilang sosok itu adalah sosok kuntilanak penunggu pohon di halaman belakang yang kini dijadikan gudang. Pohon itu ditebang ketika Iki lahir dan dijadikan gudang karena perlu banyak menyimpan ini itu. Setelah itu memang sering terjadi gangguan. Sosok perempuan atau kuntilanak yang sering mengganggu Iki dan keluarga mereka. Konon katanya sosok kuntilanak itu menganggap Iki adalah anaknya. Entahlah. Yang jelas, malam itu aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Setelah kejadian itu, aku jadi berhati-hati jika menginap di rumah Paman dan tidak mau ditinggal sendirian.